Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Janpom 4D. Di sini kami akan mengambil tugas akhir dari tugas video 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Bagus Karat. Saya Muhammad Ibrahim. Saya Intan Masatifi. Saya Nista Rahmirayani. Saya Anggun Askiazara. Saya Ahmad Fikri. Kita langsung saja ke bagian topologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4D. Sebelum kita melakukan percobaan praktikumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu perangkat-perangkat yang kami gunakan. Bisa dilihat di sini ada access point, di mana access point sebagai penghubung wifi-nya, kemudian ada router dan juga switch-nya. Di sini router dan switch sebagai router utama dan juga switch utama. Yang kita gunakan, dimana kalau misalkan switch itu untuk menghubungkan antar perangkatnya, dan router pun kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini kami menggunakan kabelan itu yang akan menghubungkan antar perangkatnya. Nah, di sini saya akan menghubungkan antar perangkatnya. Yang dimana di sini kita untuk routernya itu dicolokin ke Ethernet 2. Terus dihubungi ke Ethernet 1 ke switch. Nah, selanjutnya itu pada router kita colokin ke Ethernet 3. Hubungan ke switch-nya menghubungi Ethernet 2. Tanggal yang ini boleh aja kalau nanti ininya sama, terus pada sampai Nah, selanjutnya kita hubungin dari laptop ke Ethernet 4 switch. PT aja deh kalau Selanjutnya ke akses point-nya di Ethernet 1. Terus dihubungin ke switch Ethernet 3. Nah, setelah saya hubungkan semua perangkatnya, di sini kita akan memberi daya dulu untuk semua perangkatnya. Di sini untuk akses point. Nah, di sini hubungin untuk routernya. Ya, buat Ini untuk switch. Nah, setelah itu kita reset dulu untuk semua perangkatnya. Ini untuk router kita reset sampai lampunya hidup. Nah, udah kereset artinya karena lampunya hidup. Nah, ini kita reset dari sini. Nah, di sini dapat kita lihat kalau statusnya udah kedap-kedip, jadi udah reset. Sekarang kita reset untuk akses poinnya.
sini untuk powernya udah kedap-kedip, yang artinya udah reset. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk topologinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menambahkan user mikrotik melalui Windows. Di sini kita masuk ke menu sistem. Selanjutnya pilih users, lalu klik tombol add, lalu beri nama untuk usernya yaitu praktikan 1. Selanjutnya untuk grupnya itu kita pilih yang hit. Udah klik OK. Lalu di sini dapat dilihat bahwa kita telah berhasil menambahkan user baru yaitu praktikan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk edit user mikrotik. Untuk mengeditnya sendiri, kita dapat klik 2 kali. Kemudian kita bisa edit hanya bagian grup saja, yaitu untuk read, write, dan full. Untuk read ini agar user hanya bisa membaca, biasanya dia untuk CEO dan sebagainya. Untuk write biasanya dia hanya bisa mengedit atau mengkonfigurasi namun terbatas. Itu biasanya dipakai untuk yang baru belajar. Sedangkan full itu untuk developer yang bisa mengakses atau mengkonfigurasi semuanya. Ini kita menjadi write. Nah, dapat dilihat sudah terganti. Selanjutnya saya akan mempraktikkan untuk menghapus, yaitu dengan klik 2 kali, kemudian remove, sudah terhapus. Kemudian untuk yang ketiga itu saya akan mempraktikkan untuk mengganti password user default, micro, dan identity. Jadi kita harus klik sistem. Selanjutnya kita klik sistem, kemudian klik identity. Di sini kita bisa ganti untuk namanya, misal kelompok 4D. Oke. Kemudian kita bisa ganti untuk passwordnya. Untuk passwordnya kita masukkan saja new password dan confirm passwordnya. Yaitu kemudian klik change now. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian login page. Nah, untuk bagian login page ini, pertama kita harus mengkonfigurasinya dulu orang-orang usernya. Pertama, kita bisa pencet ke bagian IP, kemudian kita lanjut ke bagian hotspot. Nah, dari hotspot ini kita bisa melakukan setup dan juga aktivitas lainnya. Nah, di sini kita akan melakukan setup ya. Setup. Kemudian dengan password interface kita menggunakan Ethernet 3. Next. Nah, untuk LAN-nya sendiri ini kita bisa mengisinya sampai berapa gitu ya. Kita akan di sini saya akan menggunakan pada LAN nomor 24 dengan di sini itu kita sesuai defaultnya saja dari full 10 sampai 254. Nah, untuk sertifikatnya kita akan memilih non dan juga IP address-nya ini 0000, kita next, dan DNS-nya ini defaultnya 8888 juga. Next. Nah, untuk nama DNS-nya ini kita bisa menyesuaikan terserah ya. Misalkan di sini saya akan memilih kelompok, misalnya kelompok 4 jarcom.co.id. Nah, setup jika sudah ada tampilan seperti ini, maka tampilan setupnya sudah selesai. Oke. Nah, kemudian katanya 3. Nah, berikutnya kita akan di sini akan membuat usernya ya. Kita ketik di sini. Kata gini. Iya. Nah, berikutnya di sini kita akan mengisi usernya ya. Nah, misalnya pada pertama sini
ada servernya, ada namanya, kita bisa milih misalkan Surya dengan passwordnya itu 1, 2, 3. Sudah seperti ini kita ketik OK. Nah, di sini sudah ada server media all dengan namanya Surya. Ya, Surya dengan S kecil. Jika sudah seperti ini, kita sudah membuat user dengan juga dengan passwordnya. Kalau sudah seperti ini, kita akan connect dengan AP Jarkom sekarang. Tiga. Nah, kemudian setelah itu kita harus menghubungkannya dengan AP Jarkom atau WiFi dari Traveling ini. Setelah itu kita copy ID. Di mana copy untuk ID DNS Indonesia itu 10.10.11. Nah, di sini ini masih yang template-nya. Maka kita bisa masukkan user sesuai dengan user tadi. Misalnya saya tadi kan ada Surya dengan passwordnya 123. Ya, jika sudah seperti ini, maka sebenarnya sudah selesai. Tinggal konfigurasi yang terakhir, yaitu tentang pengeditan dari HTML. Kita tinggal copy dari file HTML-nya ke file copy HTML template kita, masuk ke file HTML yang sudah ada disediakan pada Dropbox. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat untuk halaman loginnya. Di sini kita akan masukkan untuk loginnya. Login itu kita masuk dalamnya. Sengaja kita tarik login, logout, dan juga login. Lalu kita tarik Tiga. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk halaman loginnya. Pertama di sini kita sudah mendownload untuk template halaman loginnya dari websitenya. Lalu kita tarik drag and drop yang login dan juga login. Drag and drop di dalam. Tiga. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk halaman loginnya, di mana kita sudah membuat untuk template-nya itu pada dari websitenya, dan di sini kita akan drop ke dalam inbox-nya. Di sini kita tarik ke dalam inbox dan kita copy saja. Oke, di sini untuk login dan login sudah ada. Lalu di sini kita akan masukkan juga yang untuk bagian grafikon static layout. Oke, di sini kita akan masuk semuanya ke dalam. Oke. Nah, ini dia akan proses upload kepala. Nah, selanjutnya jadi kita bisa masukkannya ke dalam websitenya. Oke. Di sini kita masukkan IP-nya 10.10.1.1. Kita enter. Tapi mungkin sepertinya ada kesalahan dalam penempatan file untuk HTML pada filesnya. Jadi entah kenapa di sini tidak berubah pada halaman hotspotnya. Oke. Sekian. Selanjutnya penutupan. Sekian dari kami kelompok 4D atas pemanggilan video tugas akhir dari judul 5-nya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.